Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Posko Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam rangka tebar kebaikan One Day One Hadis di channel Malang Posko Media selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridal bi syafaati Rasulillah Sumairatan dukhan minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'in mantan muqarrabin syahril qadir jilani wa darat masyari wa fulihi wa auladihi wa sumajami ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha bari wa bahri khususana baina wa ummahatina wa jaddatina wa rahmatullahi wa barakatuh. Susun musannif hadha kitab mutabas hadis Nabi Abdullah Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi SAW dawu ala ukhbirukum bisyai'in nadzala birajulin minkum karbun aw bala'un min amri dunya da'a bihi fayufarraju anhu du'a dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Rawahul Hakim. Kanjeng Nabi SAW dawu dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim disebutkan, ala ukhbirukum bisyai'in, ala utawi ono ora ukhbirukum, memberitahu kepada kamu semua, kata Kanjeng Nabi, bisyai'in kelawan sewiji-wiji, idza nazala nalikane mudun birajulin kelawan wong lanang, minkum saking sira kabeh, karbun. Napa karbun niku? Kesusahan. Au balaun, rupane balak, bencana, musibah, min amri dunia, saking perkara urusan dunia. Apa kata Kanjeng Nabi? Da'a mongkon dungo bihi kelawan rojul fayufarriju moko bakal dihilangkan, kata Kanjeng Nabi, anhu saking rojul. Rupane nopo? Doa zinnun, doanya zinnun. Doa zinnun, zinnun ini sebutan dari Nabi Yunus. Doa zinnun, doanya Nabi Yunus. Rupane nopo doane? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Subhanaka, maha suci engkau, maha suci panjenengan Allah. Inni stuhune kula kuntu iku ono sapa kula minadh-dhalimin, saking wong kang zalim. Rawahul Hakim. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita semua, apabila kita menemukan kesusahan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan bencana, ujian dari Allah, min amri dunia, dari urusan dunia, kesusahan dunia, bencana di dunia, ujian dalam dunia, maka kata Kanjeng Nabi memberikan resep kepada kita untuk berdoa. Rupanya doa yang diajarkan Kanjeng Nabi seperti apa? Doanya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus mendapatkan musibah, rupanya yaitu dimakan oleh ikan paus. Doanya apa? Ini zikir dan doanya Nabi Yunus, bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini doa yang biasanya setiap hari kita lakukan, setiap hari kita lafalkan, setiap hari kita sampaikan. Mudah, tapi ini kata Kanjeng Nabi bisa menjadi obat, bisa menjadi terkabulnya doa kita ketika kita mendapatkan musibah, ujian dunia, kesusahan dalam urusan dunia. Nah, untuk
dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunia, maka Kanjeng Nabi memberikan resep kepada kita untuk berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, kita tahu bagaimana Nabi Yunus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus saat itu diberikan ujian karena dia istilahnya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensiarkan kepada umatnya, tapi umatnya itu ndablek istilahnya. Umatnya itu tetap durhaka, tetap menyembah berhala. Padahal Nabi Yunus sudah mengajak pada mereka semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mangkelnya Nabi Yunus akhirnya meninggalkan umatnya. Nah, meninggalkan umatnya inilah yang kemudian Allah berikan ujian, berikan cobaan kepada Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus meninggalkan umatnya? Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan umatnya, dan satu riwayat disebutkan Nabi Yunus naik ke kapal, menemukan kapal dan berlayar. Nah, di tengah jalan, di tengah lautan, kemudian ada ombak besar. Nggak taunya kalau sekarang mungkin kapalnya itu overkapasitas, kebanyakan penumpang kira-kira. Ini harus ada yang dikurangi beban kapalnya itu. Dengan cara apa? Akhirnya diundi. Ketika di kapal, Nabi Yunus itu ada di situ, kemudian diundi. Nah, diundi 3 kali bolak-balik diundi, yang keluar nambahnya Nabi Yunus. Ini Allah sudah menyeting, Allah sudah merekayasa itu semua. Akhirnya apa? Karena Nabi Yunus yang keluar namanya 3 kali, maka harus dibuang ke laut. Nah, dibuang ke laut itulah akhirnya Nabi Yunus didekati oleh ikan paus. Dikiranya ikan paus akan menolong, nggak taunya ikan paus itu malah memakan Nabi Yunus. Nah, selama dalam satu riwayat ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, itulah Allah berikan ujian kepada Nabi Yunus yang telah meninggalkan umatnya karena umatnya itu ndablek gitu. Padahal Nabi Yunus diperintah oleh Allah untuk mengarahkan, mengajak para umatnya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Nabi Yunus diuji oleh Allah dengan cara dimakan oleh ikan paus. Ada satu riwayat disebutkan Nabi Yunus itu selama 40 hari ada di dalam ikan paus. Satu riwayat juga disebutkan Nabi Yunus itu ketika dimakan ikan paus tidak sampai masuk ke dalam perut, tapi hanya sampai di mulut, di mulutnya ikan paus gitu. Ada di mulut ikan paus sehingga tidak sampai masuk ke dalam perut. Nah, selama 40 hari itulah Nabi Yunus selalu zikir kepada Allah, memberikan penyesalannya dengan zikir yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, doanya Zinnun, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini doa yang menyatukan ketauhidan, kemudian kita mensucikan Allah dan mendeklarasikan kalau kita ini orang yang zalim, orang yang lemah di hadapan Allah dengan segala dosa dan salahnya, sehingga kita bertaubat kepada Allah. Nah, doa yang terus-menerus dizikirkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, oleh Kanjeng Nabi disampaikan kepada kita semua agar ini didawamkan, ini diucapkan, ini disampaikan, ini dilafalkan kepada kita sebagai obat untuk agar Allah memudahkan segala urusan dunia kita. Apabila kita mendapatkan bencana, doanya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Setelah 40 hari Nabi Yunus dalam perut ikan paus, akhirnya Allah mengabulkan pertaubatannya Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus kemudian dimuntahkan oleh ikan paus ke daratan kering, sehingga saat itu kalau tidak salah itu tumbuhlah pohon labu yang itu akhirnya menjadi sumber penghidupannya Nabi Yunus yang bisa mengayomi Nabi Yunus saat itu. Nah, ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kanjeng Nabi sudah memberitahu, menghabarkan kepada kita semua sebagai umatnya, ketika kita mendapatkan kesulitan dalam urusan dunia, ujian di dalam dunia, urusan dunia, maka
Jangan pernah lelah kita untuk berdoa kepada Allah. Kita selipkan selalu doa kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada juga ulama yang menyampaikan untuk memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan, bisa dibaca 41 kali ketika sesudah sholat hajat, kemudian ketika sujud menyampaikan apa saja hajat-hajat kita. Harapannya ini bisa menjadi pintu kemudahan, Allah memberikan kemudahan bagi kita, dan ketika juga mendapat ujian sehingga dimudahkan. Karena di sini disebutkan oleh Kanjeng Nabi, fayufarriju, maka Allah akan menghilangkan segala bala, kesusahan dalam urusan dunia. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah semua dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunia, dijauhkan dari segala bala, musibah, bencana, sehingga Allah terus memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, nikmat sehat jasmani maupun rohani, dan segala urusan dunia dimudahkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga kita dimudahkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.